penafsiran ulama sebagai penerus para nabi. Pertama, kami angkat penafsir dari Spanyol, mewakili dari kalangan Sufi yang diwakili oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Beliau mengatakan ulama penerus para nabi itu terbatas ahli hadis, lainnya tidak bisa. Lainnya tidak bisa disebut penerus para nabi, harus seorang ahli hadis. Karena apa? Karena nabi dalam sejarah yang menjadi pro kontra antara Sunni dan Syiah, beliau mengatakan, setelah aku meninggal dunia, aku tidak mewariskan dirham, dinar, dan materi duniawi yang lain. Tetapi Nabi kita mewariskan sunnah. Sunnah dalam arti hadis dan sunnah. Oleh karena itu, penerus para nabi itu terbatas ulama spesialis ahli hadis, bukan fikih, bukan tafsir, bukan disiplin ilmu yang lain. Itu pertama. Itu diwakili seorang sufi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Yang kedua, ulama sebagai para penerus para nabi bersifat umum. Karena dalam Al-Quran itu kata ulama hanya terdapat 2 kali, tidak lebih. Kata-kata ulama tidak lebih dari 2. Pertama adalah ulama Bani Israel di surat Asy-Syu'ara. Ulama Bani Israel, ulama Bani Israel. Saya melihat dari tafsir kaum Wahabi. Saya lihat di tafsirnya orang Wahabi yang berjudul Al-Kanzus Samin fi Tafsiri Ibni Utsaimin, sebagai ulama terhormat di kalangan Wahabi sedunia. Beliau ulama Riyadh, berdomisili di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, sebagai ulama yang paling dihormati dari kalangan Salafi. Dari kalangan Salafi namanya Ibnu Utsaimin. Saya baca di situ istilah ulama Bani Israel adalah ahlil khubrah berdirayah, orang-orang yang berpengalaman dan rasional. Jadi ulama Bani Israel yang betul-betul berpengalaman dan berpikir intelektual, kemudian mereka memahamkan kepada umatnya bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Itu disebut dalam Al-Quran adalah sekelompok ulama Bani Israel Yahudi yang mengakui kebenaran Al-Quran. Ini menjadi aset terpenting untuk dakwah Islam. Maka lahirlah buku-buku tentang Kristenologi, buku-buku tentang perdebatan antara Islam dan Kristen. Yang pertama diantaranya adalah Al-Qaudul Jamil fi Raddi ala man khayyarul Injil, karangan Imam Ghazali. Adalah keterangan yang bagus untuk orang yang melakukan distorsi, pemalsuan terhadap Injil. Yang kedua dikarang oleh Ibnu Taimiyah, Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih, jawaban yang sahih terhadap orang yang mengganti agama Kristiani. Itu juga dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian yang terakhir adalah
Rahmatullah Al-Hindi, seorang ulama India yang menulis buku berjudul Idharul Haq. Kemudian belakangnya Ahmad Deedat. Kemudian belakangnya adalah Dr. Zakir Naik yang sering di televisi ya, Dr. Zakir Naik. Nah, semua itu berawal dari harokah, pergerakan. Maka dalam tataran ini ulama itu umum. Ahli agama Islam tidak terbatas ahli hadis. Ulama teologis, di mana mewakili umat Islam untuk berdebat mengenai firqah-firqah kelompok Islam. Ulama ahli kristenologi mewakili umat Islam untuk berdebat dengan orang Kristen. Itu tidak bisa dihindari, karena itu merupakan semua agama punya program seperti itu, dan itu sunnatullah. Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan puas sebelum Anda terpengaruh mengikuti agama mereka. Berarti ada kompetitif antara Islam dengan agama yang lain. Jadi orang Nasrani punya ulama sendiri yang disebut dengan apa itu? Qissisun. Dalam Al-Quran disebut Qissisun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dzalika bi anna minhum qissisina. Qissis itu ulama Nasrani, pastur. Al-Quran mengatakan ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum. Akhbar itu adalah ulama Yahudi, ruhban adalah ulama Nasrani. Inna katsira minal ahbari wal ruhban. Ada ulama Yahudi, ada ulama Nasrani. Kemudian ada istilah uskup. Itu kalau di Indonesia ditulis B, tapi tulisan yang benar bukan B, tapi F ya, karena itu uskuf. Tulisan yang benar itu uskuf, pakainya F ya, bukan V tapi apa? F. Nah, yang kedua, ulama bergerak sebagai ahli agama Islam dan mereka terbuka. Ketika teologis, dia mungkin bicara tentang Sunni Syiah. Ketika berdakwah antar agama, dimungkinkan dia berdebat dengan ulama Yahudi atau ulama Nasrani, karena sebagai ulama. Ketika ada kerusakan akhlak, dia akan berdebat dengan teori-teori psikologi moral yang berbeda dengan Islam. Dia akan berhantaman dengan Max Weber, akan berhantaman dengan Marxis, akan berhadapan dengan Stalin, akan berhadapan dengan teori-teori yang lain. Terbuka ulama Islam itu. Jadi bukan terbatas ahli hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ulama itu menurut Quraisy Shihab, saya lihat dalam bukunya Membumikan Al-Quran, ada masalah yang disebut dengan interpretatif. Jadi suatu perkara yang butuh ditafsirkan. Yang kedua adalah filosofis, suatu perkara yang dalam dunia filsafat. Yang ketiga adalah metafisis, suatu perkara yang tidak kelihatan mata, seperti persoalan iman, persoalan akid yang sudah membuat kemusyrikan sekarang ini ya. Ini sudah ramai, itu sangat bahaya itu, tentang akid. Di Demak itu DPR wajib bawa akid, tapi kok nggak diwajibkan bawa surat Yasin. Di Demak itu DPR diwajibkan pakai apa? Akid, tapi tidak diwajibkan pakai surat Yasin. Aneh, luar biasa. Bahkan akid itu banyak kaum ustaz. Ini juga berbahaya.
Mungkin ada yang sudah terjerumus paling tidak ke bid'ah, ya, paling tidak terjerumus ke bid'ah atau seni. Itu kan dari akik supaya hanya sebatas seni, tidak sampai ke bid'ah atau ke syirik. Maka itu persoalan metafisis yang menjadi tantangan para ulama. Juga harus dijawab hal-hal yang interpretatif, yang harus ditafsirkan, kemudian hal-hal yang filosofis, kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang sifatnya metafisis. Itu harus. Nah, yang saya jelaskan di sini, ternyata Al-Quran itu menyuruh kita berulama, menyuruh kita untuk menjadi ulama. Itu dua redaksi, i'lam dan i'lamu. I'lam, jadilah ulama. Kalau ulama kan dari kata ulama, jamak dari kata alim. Alim tidak saya angkat di Al-Quran, karena kata alim itu semua tentang Allah, tidak ada yang tentang manusia. Alim itu semua tentang Allah. Kemudian alim itu sebagian kecil tentang manusia, kebanyakan itu sifat Allah. Maka tidak perlu saya angkat di sini, ya. Nah, waktunya saya angkat di sini adalah tentang kata ulama dan kata i'lam. I'lam itu ketahuilah. Itu dalam Al-Quran 4 kali. Sedangkan i'lamu dalam Al-Quran 27 kali. Dalam Al-Quran i'lam itu 4 kali. Pertama itu mengatakan wa'lam annallaha azizul hakim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha menang dan maha hikmah. Maha menang dan maha hikmah. Jadi ulama itu punya tanggung jawab. Ketahuilah, berulamalah bahwa Allah itu maha menang dan maha hikmah. Ditantang kita itu, arti menang itu apa, arti hikmah dan bijaksana itu apa. Seperti, maaf ya, seperti yang sekarang ini yang ramai adalah tentang ada isu nah, 10 juta penduduk Cina akan dibawa ke Indonesia. Ada isu 10 juta penduduk Cina dibawa ke Indonesia. Ada, saya dapat bocoran. Mungkin Pak Ismail Yusanto dan rombongan dari MUI Pusat dalam Komisi HI Hubungan Internasional akan datang ke rumah kami besok Rabu. Ismail Yusanto itu ketua HTI Pusat, ketua HTI Pusat, dan rombongan dari MUI dalam urusan HI Hubungan Internasional akan datang ke rumah kami besok hari Rabu jam 1 siang. Memang ada isu 10 juta penduduk Cina akan dibawa ke Indonesia. Nah, kalau kita pikir tentang membawa Cina ke sini, ya, Cina itu khususnya, ya, Cina khususnya itu pelanggaran HAM kan tinggi sekali. Secara ideologi tidak akan sama dengan kita, karena ateis. Mereka ateis, tidak percaya Tuhan, kecuali distrik tertentu. Hong Kong itu memang khusus, Hong Kong itu sangat menghargai Islam karena dimerdeka dari Inggris atas bantuan Pakistan. Maka muslim-muslim Pakistan boleh menjadi pejabat di Hong Kong, hanya khusus Hong Kong. Tapi sebelahnya Hong Kong seperti pusat perjudian, Mako, Masya Allah, Mako itu Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan tentang kondisi Mako. Nah, kalau 10 juta penduduk Cina dibawa ke Indonesia, mungkin negara kita akan belajar ekonomi, mungkin, tetapi sangat berbahaya faham-faham ateis akan infiltrasi ke Indonesia. Infiltrasi ke Indonesia. Saya beri contoh.
mewakili NU dan Muhammadiyah, karena ini komponen dari NU dan Muhammadiyah. Dari NU sendiri, Umar Syihab itu kan mewakili dari NU. Dalam disertasi doktornya, Umar Syihab dalam disertasi doktornya itu tentang penetrasi Kristen di Indonesia, tentang masuknya Kristen di Indonesia. Beliau mengangkat tentang putusan MUI, di mana waktu itu Allahyarham Profesor Buya Hamka menolak melakukan Natal bersama. Itu difatwakan oleh Buya. Dalam buku MUI yang besar, ada buku MUI mengeluarkan 3 buku kumpulan fatwa. Yang besar itu 1, kemudian 3 jilid yang lain, kecil-kecil ya, 3 jilid yang lain. Saya sudah pernah belajar itu tentang buku-buku MUI. Nah, itu juga dilarang. Nah, kira-kira fatwa semacam ini MUI, fatwa MUI semacam ini, apakah bisa ada paralel dengan Umaroh? Nah, ini juga fatwa MUI. Kemudian tentang teroris, tentang teroris. Saya tanya fatwa MUI yang terkait dengan teroris, bahwa fatwa MUI tentang teroris, ketika membicarakan teroris itu mufsidun, ya, teroris itu apa? Mufsidun, orang-orang yang melakukan destruktif atau merusak, orang-orang yang melakukan perusakan destruktif, itu dilarang. Yang menjadi persoalan dalam MUI adalah apakah benar alamat teroris itu dialamatkan kepada umat Islam sepenuhnya? Waalaikumsalam. Apakah benar alamat teroris itu dialamatkan kepada umat Islam secara global, atau ini hanya yang disebut dengan, dalam teori militer, Pak, dehumanisasi, yaitu menghilangkan sifat kemuliaan sebagai manusia. Jadi kita dihilangkan martabat kita sebagai manusia, yang disebut dengan teori dehumanisasi. Jadi dehumanisasi itu dalam ilmu militer itu disebutkan, dalam ilmu kepolisian dan ilmu intelijen. Orang itu kita tangkap, kan tidak sah. Supaya sah kita menangkap, sebut dulu dia sebagai pencuri, baru kita tangkap. Itu namanya dehumanisasi. Orang itu kita jebloskan ke penjara, kan tidak bisa sah. Tidak ada kasus, tidak ada masalah, kita jebloskan ke penjara, kan tidak bisa. Untuk bisa dijebloskan ke dalam penjara, sebut dia sebagai perampok. Untuk memenjarakan seseorang, itu kita tidak punya alasan, sebut dulu sebagai teroris. Dan ini juga banyak, sebab istilah teroris yang ditangkap itu, kalau Anda baca dalam kelompok-kelompok Islam yang diwakili oleh Majelis Dakwah Islam dan komunitas umat Islam DKI dan sebagainya, para habaib dan sebagainya, itu tentu tidak bisa menerima gebyah uyah ini teroris, tidak bisa. Bahkan MUI dalam fatwanya juga membuka tentang agresi negara-negara sekutu pada tahun 1990 ke Kuwait, ya, membela Kuwait, kemudian menghancurkan Irak. Dunia akan menafsirkan jangan-jangan ini Solibi, ya kan? Dunia akan curiga, jangan-jangan ini perang Solibi. Itu kan tafsir yang realitas. Jadi beda
Oleh karena itu yang ketiga, MUI ini bersifat dakwah yang bersifat apa itu perintah, karena Allah Maha Menang dan Maha Bijaksana. Oleh karena itu MUI itu harus menjunjung tinggi isu Islam. Jadi kalau ada orang dituduh sebagai teroris, MUI memang tidak punya wewenang untuk mengatakan orang ini bukan teroris atau orang ini teroris, tapi MUI paling tidak mempunyai gambaran kepada publik ya bahwa kriteria teroris menurut Islam itu begini. Jadi orang ini misalnya dianggap teroris secara hukum, belum tentu fakta, belum tentu ya, tapi orang ini martabatnya masih terlindungi karena fatwa MUI, kebaikannya masih diakui, sebagai orang baik. Karena kalau tidak diakui sebagai orang baik di seluruh negara Islam, ulama itu tidak pernah terhindar dari curiga-mencurigai dengan penguasa. Dewan Fatwa Al-Azhar tidak akan sama dengan pemerintah Mesir. Tidak akan. Ulama Mekah tidak akan berjalan baik dengan umaroknya. Tidak akan sampai sekarang. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dicekal, menulis buku Mafahim Yajibu Antusahah, pengarang buku yang terkenal La Tahzan, Janganlah Bersedih, itu kan diusir dari Saudi karena dia tidak setuju Saudi menyewa tentara Amerika Serikat di Kuwait. Itu Dr. Aid Al-Qarni diusir, padahal orang pemerintah. Sayyid Qutb dihukum gantung, Hasan Al-Banna dihukum gantung, Abdul Qadir Audah dihukum gantung. Karena apa? Membawakan fatwa. Buya Hamka berseberangan dengan pemerintah. Syukri Ghazali pernah berseberangan dengan pemerintah. Karena apa? Beratnya seorang mufti. Beratnya seorang apa? Mufti dalam memberikan fatwa. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan langkah konkret, fungsi MUI itu bukan sinergitas dengan pemerintah, tapi memberikan bimbingan kepada pemerintah. Ya, MUI memberikan apa? Bimbingan kepada pemerintah. Kalau harus bersinergi agak sulit, karena kadang program pemerintah tidak sama dengan suara ulama, tidak sama dengan agama. Kadang begitu, tidak sama dengan hukum-hukum Islam, tidak sama, agak sulit itu. Kalau untuk bersinergi mutlak agak sulit itu, lebih sulit. Paling tidak apa ya, memberikan koreksi ya, memberikan koreksi atau bimbingan. Nah, yang menjadi masalah begini lagi, MUI itu karena pernah dipimpin oleh paman saya sendiri, Kiai Sahal Mahfud, adik kandung dari ibu kami. Kiai Sahal Mahfud itu memimpin MUI berapa kali? 3 kali kalau tidak salah. 14 tahun, Masya Allah. Paman saya itu Pak, adik kandung dari ibu saya, Kiai Sahal Mahfud, itu memimpin Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia 14 tahun. Berarti kan 3 periode ya, 3 periode memimpin NU 3 kali. Rois NU-nya 3 kali. Itu sama ibu saya, adik kandung. Itu 3 kali menjadi MUI 3 kali, ketua apa itu Rois NU 3 kali. Beliau itu pada menjelang wafatnya itu ada rombongan dari kasus Madura, kasus Sampang ya, Syiah Sunni Syiah dia, konflik Sunni Syiah. Rombongan satu bis ulama Madura telepon kami untuk diantarkan ke penjenengan Kiai Sahal Mahfud. Saya bilang di telepon itu, karena sudah perjalanan telepon minta diangkat, maaf ya kalau Kiai Sahal itu tidak mau antagonis, karakternya tidak mau punya musuh, ya kan dulu.
beliau tidak mau bermusuhan. Jadi Anda ini dalam wilayah fatwa atau membenarkan sifat agresif lain. Jadi fatwa benar dan tidak, itu fatwa. Tapi kalau melakukan tindakan konkret fisik, itu lain, bukan fatwa. Lain itu. Jadi kalau fatwa itu kita halal haram fatwa. Tapi kalau sudah melakukan tindak kekerasan yang tidak bijaksana di luar kearifan, itu bukan wilayah fatwa sebetulnya. Fatwa itu halal haram. Dan larangan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga dalam fatwa, tapi dalam masalah teknis. Karena Islam juga membagi, ada namanya ulil aidi, orang yang berhak punya tangan. Ulil aidi dalam Al-Quran kan ada, bukan hanya ulil amri. Ulil amri ulama. Sementara ini ulil amri kan ditafsirkan pemerintah. Itu sebetulnya tidak ada dalam tafsir. Ulil amri tafsir yang diakui, ulil amri itu justru ulama. Ulama yang berhak perintah mengeluarkan fatwa halal dan haram. Jadi ulil amri itu tafsir yang umum populer adalah pemerintah, padahal tidak ditemukan dalam tafsir itu. Saya juga heran. Ulil amri itu ulama. Maka kalau Bang Teruzak mengharamkan rokok, ini ulil amri. Ulil amri. Bang Teruzak mengharamkan rokok juga sebagai ulil amri, bukan hanya ulama. Punya hak beliau sebagai ulil amri, ya. Kalau ulil aidi, Pak Polisi, kalau ada kemungkaran, kita para kiai fatwa itu haram, fatwa itu kemungkaran. Nanti yang ditangani secara teknis supaya bijaksana untuk isul Islam dan hikmah, maka Pak Polisi harus. Nah itu mungkin sinergitas kerjasama antara ulama dengan umara itu sesuatu yang sudah difatwakan oleh agama Islam. Bukan umara berfatwa, ulama berfatwa. Kemudian ditemukan, dicari titik temu. Wah, tidak bisa, karena ulama, umara bukan punya ranah hukum, punya ranah fatwa, kan bukan dalam zona fatwa, itu bukan umara, tapi ulama. Tapi dalam sejarah, Pak Kuku, ulama dengan umara itu selalu cemburu. Ini Pak, selalu cemburu, agak sulit. Jadi kiai independen, kemudian kiai sudah di pemerintahan, akan ada kecemburuan. Jangan-jangan fatwanya memihak pemerintah, jangan-jangan fatwanya memihak umat. Itu terus tidak bisa dihindari. Dalam sejarah sampai sekarang tidak bisa itu dihindari. Oleh karena itu ulama berfatwa, umara melaksanakan, tapi fatwa ulama ini, nah ini yang menjadi masalah. Apakah relevan untuk kapasitas daerah itu mengeluarkan fatwa? Apakah sudah punya kapasitas untuk kelas daerah itu mengeluarkan fatwa? Karena syarat-syarat fatwa itu kan berat. Syarat-syarat fatwa berat. Kelas mufti itu dalam yuridis Islam tidak boleh banyak. Namanya Saudi itu muftinya sekarang disebut Hay'ah Kibaril Ulama, lembaga pembesar para ulama. Di situ ada Bin Baz, ada Utsaimin, ada Soleh Fauzan dan sebagainya. Mufti Iran, yang disebut Mufti Iran, di situ ada Ali Syariati, tokoh revolusi Iran, Toba Tobai, penulis tafsir Al-Mizan, kemudian ada lagi siapa itu, ya termasuk Khomeini dan sebagainya. Yang namanya Mufti Mas Arif tidak anggaran.
piye oleh lah bakso masak itu mauquf terus. Mangan enak mauquf terus. Lah iku kok gak langsung mangan nak wis. Kisah itu. Pernah ngerasani karo aku piye yo coba wis bae bakso masak kok mauquf terus. Lah yo mangan yo tak akeh. Apa ae oleh lawo yo macam-macam. Terus barang. Kurang. Yo mauquf gak pernah lo jawaban. Umpama dikeluarkan jawaban pasti 3. Halal, haram, makruh, syubhat. Kalau begitu caranya nggak usah bakso masak, langsung makan terus keluarkan pendapat halal, haram dan syubhat. Itu juga jadi masalah. Itu baru satu. Belum Muhammadiyah. Muhammadiyah juga rancu lagi sama dengan NU. Sama ini. Saya buka kerancuan Muhammadiyah. Majlis Takjih itu amanah dari Kiai Ahmad Dahlan. Itu dulu Kiai Ahmad Dahlan adalah penggemar berat Rasyid Ridho. Penggemar berat Rasyid Ridho. Rasyid Ridho itu muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu muridnya Jamaluddin Al-Afghani. Tapi Anda harus tahu, ayahnya Buya Hamka berseberangan dengan Kiai Ahmad Dahlan. Berseberangan tidak sama. Tidak sama dalam fatwanya. Tidak sama. Nah ini akhirnya Muhammadiyah juga menjadi 2. Muhammadiyah Padang fatwanya agak mirip NU. Muhammadiyah di Jogja beda lagi. Itu yang cerita saya, ayah saya Kiai Mansur. Ayah saya dapat cerita dari Kiai Haji Mas Mansur, orang nomor 2 di Muhammadiyah. Itu cerita. Aku dia mau betul. Sitok jaluk kitab Jogja, sitok jaluk kitab Padang. Sama. NU Sidoarjo, muridnya Ki Fakih Langitan, itu menggugat ajaran NU. Iya kan? Sidoarjo itu ada ulama, muridnya Ki Fakih Langitan, murid 7 tahun atau berapa? Bikin buku menggugat ajaran NU supaya sama dengan Muhammadiyah. Lu itu juga orang NU. Kan sama, ruwet. Jadi nek golek ruwet-ruwetan, ya seruwet bareng mangan-mangan wae. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.